pelanggaran dan sebagainya. Padahal ketika jadi ABRI, dulu kan polisi dengan TNI jadi satu di bawah ABRI, itu hampir tidak terdengar pelanggaran polisi. Mungkin karena tertekan kali di bawah TNI, ya, saya nggak ngerti ya, tapi jadi nggak usah khawatir, manakala memang teman-teman di DPR sudah siap, TNI yang bagian hukum dan sebagainya sudah siap dan menganggap TNI perlu diberlakukan peradilan umum, silakan saja. Tapi yang perlu justru menjadi sorotan saya adalah jangan dibuat tentara nasional Indonesia seperti tentara Amerika maupun tentara Inggris atau tentara manapun juga. Sejarahnya beda. Angkatan bersenjata kita muncul karena keterpanggilan untuk memerdekakan negara. Beda dengan tentara Amerika, beda dengan tentara Belanda. Mereka adalah tentara imperialis, tentara kolonialis. Jadi desain mereka, gelar pasukan dia untuk menjaga imperiumnya, untuk menjaga koloni-koloninya, sehingga dia outward looking. Dia punya komando gabungan dan sebagainya, ya karena memang dia bertugasnya di luar negaranya. Tentara Amerika tidak pernah lagi bertempur di dalam negeri setelah perang saudara. Tentara Inggris apalagi. Jadi pengerahan dan itu pun mereka sudah dapat semua kok. Nah jadi desain kita adalah memang dalam masalah Kotter yang sudah menjadi komando kewilayahan itu untuk inward looking, karena sumber separatisme yang mengancam keutuhan wilayah dan mengganggu kedaulatan negara umumnya dari dalam, bahkan bukan umumnya lagi, semuanya. Tentunya ada keterlibatan langsung, bukannya yang tidak langsung. Jadi biasanya langsung dan tidak langsung dari kekuatan negara luar. Tidak ada satupun pemberontakan di Indonesia tidak ada keikutsertaan negara asing, entah itu Amerika, apalagi Belanda, entah yang lain. Nah, oleh sebab itulah komando kewilayahan dengan pembinaan teritorialnya tetap diberlakukan, karena tujuan Bintar adalah membangun territorial awareness, kepekaan teritorial, kepekaan terhadap utamanya kondisi sosial. Dan ini yang berpotensi mengganggu kebinekaan kita. Jadi menurut saya kalau kita bicara sekarang tentang reformasi TNI agak terlambat, karena sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu kan dinyatakan selesai. Yang justru reformasi adalah otoritas sipil atau pemerintah. Sekarang banyak otoritas sipil yang kepengen jadi tentara. Saya sampai pensiun, saya sudah 14 kali masuk rumah sakit selama tugas jadi tentara. Susah banget dapat bintang 4. Sekarang Bapak Ibu sekalian bisa lihat, banyak yang nggak tahu sekolahnya di mana, tahu-tahu pakai bintang 4 kan gitu ya. Itu hobinya. Dan lebih berwenang. Loh, ada gubernur ajudannya dari TNI. Saya pernah ketemu 4 gubernur ajudannya dari TNI membawakan rokoknya, ngisepkan. Saya pikir ini dari mana lagi, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ya saya nggak perlu ngomong karena udah pensiun, katanya suruh diem aja loh, jangan protes gitu. Jadi ya ngomong juga. Saya minta maaf karena mungkin mengecewakan teman-teman yang tetap pengen menjadikan TNI direformasi menjadi satpam. Tapi nggak usah sampai ditekan lagi, sekarang udah lebih rendah dari satpam pun bisa kok. Tugas apapun bisa, kecuali tugas pokok kalau Pak Kiki dulu ngajari saya. Jadi tidak ada. Nah, oleh sebab itu ditata kembali, apakah dia TNI sendiri juga bisa diskresi menugasi dirinya untuk melibatkan diri, entah itu dalam SAR, entah itu dalam tugas-tugas lain. Kan sekarang ini karena orang nggak ngerti menggerakkan TNI, sehingga masing-masing pimpinan TNI di daerah maupun di pusat bisa menugasi dirinya sendiri. Karena banyak nggak ngerti kok. Bukti yang saya baca di media, kok nggak ada yang komplain ketika ada TNI dikasih uang saku oleh pemerintah daerah. Nah. Terima kasih Pak. Salah satu persoalan juga. Selanjutnya saya kira masalah reformasi TNI pada saat ini akan dilanjutkan oleh Dr. Koni
apa Bu? Perangkat bumi. Segala hormat, di sini pada para senior saya, ada Pak Salim Said, ada semuanya. Saya ingin mengingatkan kepada dasar filosofi ini, yin dan yang. Bahwa yin dan yang adalah dua karakter yang berbeda, namun saling membutuhkan dan eksistensinya harus selalu balance dan seimbang. Ini dulu sebenarnya, kalau kita mau berbicara tentang supremasi sipil ataupun supremasi militer, saya ingin kita mengajak kembali ke dasar filosofis pemikiran ini. Next, kalau kita lihat karakter yin dan yang itu domain sipil dan yang itu domain militer. Yin tunduk pada hukum, yang tunduk pada komando. Yin tunduk pada unsur pembangunan, yang adalah unsur penghancur. Yin butuh perdebatan yang tidak berkeputusan, yang butuh kepastian. Yin tidak berseragam, yang berseragam. Yin tidak bersenjata, yang bersenjata. Yin orientasinya selalu jangka panjang, dan yang orientasinya jangka pendek. Yang terjadi di kita, walaupun harusnya sebenarnya dibalik nih. Kedua domain ini akan sama-sama terhormat kalau bekerja dalam wilayahnya secara harmonis. Next, kalau kita analogikan dengan darah merah dan darah putih, maka darah merah itu, yaitu si sipil tadi, fungsinya pembangun, fungsinya juga perawatan, fungsinya terbuka dan terlihat. Jika ada ancaman, dia bersembunyi dengan yang besar. Darah putih, yaitu militer, fungsinya pertahanan. Dia penghancur, dia cenderung sebenarnya tersembunyi, tapi keluar dia ada ancaman dan jumlahnya kecil. Masalahnya adalah jika darah putih makan darah merah, kita kena kanker darah. Tadi, contoh paling dahsyat adalah sampai saya memberanikan diri mengeluarkan press release kira-kira 2 minggu lalu terkait Perpres 115, di mana Ibu Susi, seorang Menteri Kelautan, memiliki jalur komando kepada TNI. Dan yang saya lebih heran lagi, kok TNI diem aja gitu. Malah kemudian Perpres saya itu seolah-olah dibenarkan, dipersalahkan oleh Pak Kasal yang menganggap itu norma-norma saja. Betul norma dalam operasi militer selain perang, tapi apakah harus ada Perpres dan jalur komando yang demikian, nanti kita bisa diskusi. Tapi saya ingin menyatakan apa yang disampaikan Presiden Soekarno tentang militer yang berpolitik. Angkatan perang tidak boleh ikut politik, tidak boleh diomong-ambingkan oleh suatu politik, harus berjiwa, tetapi tidak boleh ikut politik. Angkatan perang adalah alat kekuasaan negara, alat, dan sekali lagi alat. Alat ini harus tetap tajam, tetap ampuh, tetap sakti, dan tidak tergantung dari tangan yang memegangnya. Asal tangan itu ialah tangannya negara. Senjata Pasopati dari cerita Mahabharata tetap sakti di tangan siapapun dia berada. Senjata Sakra tetap sakti di tangan siapapun dia berada. Senjata Kunto Wijaya tetap sakti di tangan siapapun berada. Tentara sebagai senjata negara maka harus tetap sakti, tetap tajam, ampuh, pemerintah apapun memegangnya. Next, saya tidak sepakat dengan Pak Agus Sujoyo tentang binter yang barangkali harus dikurangi atau dihapuskan. Karena menurut saya justru dengan poros maritim dunia dari sistem ini kelihatan justru harus direformasi sistem militer kita. Bagaimana persepsi ketidakadilan, stabilitas nasional, keamanan nasional, terus visi ekonomi maritim dan sebangsanya yang dalam lingkar sana yang garis-garis sebelah kiri itu adalah garis tanah sipil. Itu harus sebenarnya mendorong ke arah problem patriotism, masalah teritorial, masalah pertahanan kita yang di sebelah kanan. Next. Saya cuma ingin menyampaikan secara singkat apa sih militer profesional. Satu, harus sifatnya menuntut militer dengan keahlian spesifik, menuntut profesionalisme dengan perwira militer yang harus merasa dikuasai keinginannya untuk alutsista, trainingnya ditujukan untuk memperkuat diri sebagai negara maritim dengan membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional. Sekali lagi, regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Ini yang saya bilang saya berbeda dengan Pak Jenderal, karena berarti regional, kalau diukur dari Angkatan Laut, kita sudah menapaki kepada tentara Laut Biru atau Navy, Blue Navy, Green Water Navy. Tapi kalau tidak salah dalam beberapa kali pidato Presiden, beliau juga menyampaikan TNI Angkatan Laut sudah harus sampai kepada 2 samudra, yaitu menuntut TNI Angkatan Laut Biru. Nah, untuk menjaga keutuhan negara dan keselamatan rakyat. Selamat siang.
Yin-nya ini yang sipil apa yang militer? Yang sipil ya, yang-nya yang militer. Jadi menarik apa harmoni antara itu. Dan diakhiri dengan mengingatkan kembali bahwa militer profesional itu harus diimbangi oleh sipil profesional. Jadi konsisten dengan Yin dan Yang yang dipaparkan di depan. Pembicara kita berikutnya Pak Al-Araf. Nah, ini namanya tadi sudah disinggung oleh Bu Koni. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiran dan gagasan Pak Al-Araf ini mewakili LSM atau NGO imparsial? Diskusi saya yang pertama adalah apa sih reformasi TNI itu? Lalu kita diskusi adalah apa yang dimaksud dengan reformasi? Diskusilah saya sama beberapa teman tentang konsep reformasi, revolusi, dan lain-lain. Paling tidak secara sederhana, reformasi itu diskusinya adalah ada upaya untuk melakukan perubahan secara gradual di dalam tubuh TNI yang itu meliputi semua aspek, baik dari aspek TNI tidak berpolitik sampai perubahan aspek doktrin, sampai perubahan kebijakan, sampai perubahan orientasi pertahanan, sampai perubahan postur pertahanan. Kalau kita diskusi reformasi dengan kata reformasi adalah perubahan secara gradual, maka reformasi TNI itu dalam bingkai yang luas mengalami bisa dipahami dalam aspek yang sangat amat luas dan komprehensif, mulai dari doktrin, kebijakan, postur, tidak berpolitik, dan lain sebagainya. Jadi menjadi sangat luas. Nah, dalam konteks itulah saya mau melihat dalam kacamata yang lebih luas. Dalam kacamata yang lebih sempit, sebenarnya sudah selesai. 80%, 90% hampir sudah dikatakan selesai. TNI tidak berpolitik, TNI tidak lagi berbisnis, dan lain sebagainya. Tapi dalam bingkai yang lebih luas, saya mau menggabungkan reformasi TNI dalam konteks reformasi sektor keamanan. Karena reformasi TNI adalah bagian dari reformasi sektor keamanan. Itu yang mau saya diskusikan dalam siang ini. Yang kedua adalah, lalu saya mencari rujukan bagaimana dinamika perkembangan reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi militer yang terjadi. Proses reformasi militer pada titik tertentu dia bisa bergeser menjadi lebih baik, dia bisa juga balik menjadi ke belakang. Dia bukan sesuatu yang statis dalam dinamika politik nasional. Kenapa demikian? Karena seringkali elit sipil, otoritas sipil mencoba menyalahgunakan militer dalam kepentingan pertarungan politik kekuasaan. Di Indonesia, di era reformasi, itu bukan hal yang tidak pernah terjadi, tetapi selalu terjadi dalam setiap pertarungan pemilu. Selalu ada upaya mencoba menarik militer dalam politik. Ini problem dalam konteks elit sipil. Jadi TNI tentu faktor internal ini menjadi penting, karena kalau nggak ada faktor internal pasti akan ada resistensi di dalam faktor eksternal. Ada dua faktor dalam internasional level. Tentu jatuhnya Soviet sebenarnya di sebagian kajian politik pada era 1990-an orang sudah memprediksi ketika Soviet jatuh pasti tidak akan lama Soeharto akan jatuh. Itu sudah bisa diprediksi. Ketika perang dingin selesai, Soviet jatuh, rezim politik Soeharto tidak akan jauh lama akan jatuh. Dan itu terbukti pada tahun 1998, tembok Berlin jatuh pada 89-90. Jadi sudah terlihat. Dia bisa berjalan di sendirian. Dia harus diikuti dengan reformasi sektor keamanan lainnya, seperti reformasi Polri dan reformasi intelijen dan lain sebagainya. Di sebagian negara, kalau ada dinamika kapasitas institusi sipil dalam hal kepolisian atau intelijen yang lemah, itu juga menjadi problem dalam konteks mendorong proses reformasi TNI. Yang ketiga adalah yang paling penting, reformasi TNI juga harus dibarengi dengan reformasi politik, khususnya reformasi partai politik demi terciptanya otoritas sipil yang kuat guna membangun democratic civilian control yang efektif. Jadi PR utama hari ini adalah elit sipilnya, partai politiknya itu harus direform secara baik. Kalau kemudian hari ini masih melihat persoalan-persoalan dalam level elit politik, partai politik, itu tentu akan memberikan efek buruk dalam konteks reformasi TNI. Tadi saya katakan, kalau elit sipil politiknya tidak bekerja dengan baik, lemah, maka ruang-ruang untuk terciptanya militer dalam politik itu luas. Karena itulah reformasi TNI harus dilakukan dalam bingkai reformasi sektor keamanan
yang di dalamnya mengharuskan reformasi partai politik, reformasi intelijen, dan juga reformasi institusi kepolisian. Terima kasih dan selamat siang. Sehingga dikhawatirkan justru akan terjadi, justru secara profesionalitas akan terjadi penurunan profesionalitas dari TNI. Di Kopassus saja pendidikan spesialisasi itu juga berkurang dibanding dulu. Nah, kemudian peradilan militer, saya kira saya sependapat dengan Pak Prabowo, Pak Suryo Prabowo. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau misalnya militer diadili di peradilan umum. Akan tetapi berisi dulu peradilan umumnya. Apabila terus kemudian dalam keadaan seperti sekarang, transaksional dan lain sebagainya, TNI-nya dipaksakan masuk ke peradilan militer, barangkali saling tembak antara polisi dengan TNI akan tambah banyak. Jadi intinya tidak ada masalah, tapi beresi dulu peradilan umumnya. Kemudian dalam hal ini memang reformasi sipil saya kira itu yang harus dikerjakan ke depan ini. Reformasi TNI walaupun belum selesai, tapi dibanding institusi lainnya di negeri ini adalah reformasi yang paling maju. Silakan bandingkan dengan institusi lainnya. Jadi saya kira Bung Salim ke depan barangkali ada juga diskusi tentang reformasi partai politik, reformasi birokrasi. Saya sedang memikirkan itu setelah mendengar. Alhamdulillah. Dan ini yang saya kira belum tersentuh ke depan. Tentang bisnis TNI, barangkali saya dari dulu tidak setuju sebenarnya dengan menyapu rata bisnis TNI ini. Di banyak negara ada bisnis TNI. Di Amerika sendiri ada. Saya pernah kalau dulu tidur di satu hotel, ternyata hotel itu ada sahamnya militer Amerika. Kalau di situ di Honolulu. Singapura, Temasek itu kan ada juga share-nya sah gitu di situ. Yang diperlukan saya kira adalah restrukturisasi bisnisnya TNI pada saat itu, profesionalisasi bisnisnya TNI itu, supaya bagaimana dilaksanakan dengan profesional, transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah jangan dimanfaatkan oleh para pimpinan TNI-nya. Itu saya kira yang harus diperlukan. Kalau bisnisnya itu sangat diperlukan oleh TNI sekarang ini. Dulu ketika saya masih wakil kepala staf Angkatan Darat, hasil dari bisnis TNI itu antara lain dibelikan dengan membeli alat-alat untuk bahan untuk kaki palsu, tangan palsu yang terbaik buatan Jerman. Karena mereka menjadi cacat, hilang kakinya, hilang tangannya, di Tintin, di Aceh, ada yang karena granat di Aceh hilang tangannya, bukan kehendaknya mereka. Jadi kita belikan alat dan bahan yang terbaik pada saat itu dari bisnis TNI, dari negara nggak ada. Nah kemudian juga ada, pada saat saya juga ada, pada saat itu 3.000-an anak yang ditinggal bapaknya gugur di Timur Timur kebanyakan pada saat itu. Wah, peraturan pensiun di TNI sebelum dia, kalau dia meninggal sebelum masa dinas aktifnya selesai, ikatan dinasnya itu kan 10 tahun kalau nggak salah. Kalau sebelum 10 tahun dia gugur mati, dia nggak dapat pensiun. Silakan cek di TNI gitu kan. Nah, jadi anaknya bagaimana mau sekolah? Apakah ibunya mau jadi pelacur nantinya gitu kan? Nah, untuk anak sekolahnya, anak-anak semacam itu, kita membentuk satu yayasan. Sampai sekarang itu yayasan masih ada. Namanya Yayasan Kartika Asih. Dikelola oleh ibu-ibu dan inilah yayasan yang kemudian memberi beasiswa kepada anak-anak itu. Tapi hanya bisa sampai SMA juga, tidak bisa sampai seterusnya. Nah, apakah sekarang hal itu sudah tidak dibutuhkan? Masih dibutuhkan oleh TNI gitu kan? Rasanya itu kan perubahan. Apakah dengan kondisi yang sekarang, dan tadi sudah ada evaluasi bagaimana capaian-capaian
19 agenda reformasi dan ikutan-ikutannya. Apakah memang yang dibutuhkan adalah melanjutkan agenda-agenda perubahan dalam institusi pertahanan kita? Saya harus sebut institusi pertahanan karena nanti di dalamnya kita berbicara ada Kementerian Pertahanan dan ada TNI. Atau yang dibutuhkan, ini pikiran saya, yang dibutuhkan sekarang adalah wacana tentang konsolidasi institusi pertahanan. Padahal saya secara pribadi, saya lebih cenderung wacana yang harus kita kembangkan sekarang adalah bagaimana kita mengkonsolidasi institusi pertahanan di Republik ini. Di dalamnya ada Kementerian Pertahanan dan juga TNI. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalaupun kita berbicara konsolidasi institusi pertahanan atau okelah kita pakai istilah ini reformasi TNI, saya juga berpikiran bahwa tema ini tidak boleh kita kaji secara terisolasi dari tema-tema lain. Tadi Mas Alwaros juga sudah menyampaikan pokok pikiran itu di bagian akhir. Bahwa isu reformasi TNI, atau saya punya terminologi konsolidasi institusi pertahanan, dia harus dilakukan secara bersama-sama dalam konteks yang saling terkait satu dengan yang lain. Paling tidak misalnya adalah reformasi sektor keamanan. Pertama, apa kewajiban perguruan tinggi di dalam soal pertahanan ini? Konstitusi UNESCO menyatakan, since war begin in the minds of men, it is in the minds of men that defenses of peace must be constructed. Jadi kita itu bukan ingin militarisme atau segala macam itu yang banyak disalahartikan itu. Kemudian juga kami proklamasi masih mengalami mengungsi segala macam. Itu masih tetap bagaimana ini peranan-peranan ada dulu kaos mahasiswa segala macam. Yang kedua, TNI kalau juga kami tidak memilih. Jadi saya kira pada masa-masa itu saya kira sudah suka ada sesuatu yang hilang sehingga generasi sekarang itu kurang memahami tentang awal-awal memerlukan suatu kehadiran organisasi yang pada intinya adalah untuk kemajuan maupun kemakmuran rakyat. Jadi apabila ditunjuk dari filosofi itu, maka paradigma awal perjuangan kami ABRI itu sekarang dilihat kembali apakah paradigma untuk semua. Kalau Pak Yohanes, kalau nggak kebenaran saya sebut orang sipil ya Pak sekarang. Menurut saya tanya kira-kira persepsi Pak Yohanes, Mas Al sama Bu Puan sendiri tentang orang sipil itu maunya TNI itu direformasi sampai sebatas apa? Dan apa persepsi orang sipil atas kestabilan politik itu sendiri? Saya pribadi ingin tanya ke Mas Al tentang seberapa besar sih porsi atau kontribusi kestabilan politik terhadap pembangunan suatu negara. Nah, saya melihat kita sudah reformasi selama kurang lebih 16 tahun, tapi saya jujur aja saya nggak merasakan apa itu arti reformasi. Kita nggak mencari apapun selama ini. Beda dengan Pak Harto yang waktu itu menerima inflasi di atas 600% dari Pak Harto dan berhasil melakukan banyak pembangunan. Bahkan mungkin aqua yang Anda minum sekarang botolnya dari Chandra Asri, bukan sama Pak Harto. Dan Pak Harto 8% selama 30 tahun berkuasa, tapi reformasi nggak menghasilkan apa-apa. Ini bukan saya yang bilang, tapi orang Inggris yang bilang ke saya. Nah, karena saya sudah mempelajari tentara. Tadi Pak Suryo Prabowo menghitung-hitung, saya kira 30 tahun, ternyata sudah sekitar 50 tahun ya, hitungan Bapak. Jadi saya merasa bersalah kalau saya diminta ikut memberi semacam komentar singkat. Kalau saya tidak lagi. Yang kedua, poin kedua saja,
Saya minta izin Anda semua untuk bersombong-sombong. Sombong itu kan jelek, riak dalam Islam. Tapi saya hari ini dengan izin Anda, saya ingin mengatakan bahwa saya hebat. Saya yang menentukan topik ini dan saya yang menentukan para pembicara dan penanggap dan hebat semua. Artinya kan saya sukses. Terima kasih. Moderatornya juga bagus. Moderatornya juga bagus. Dan tidak kalah karena dokter juga dan mempelajari militer. Jadi institut yang uraiannya bagus sekali. Saya cuma memberi tambahan catatan saja. Beliau tadi mengutip Bung Karno. Tentang apa tadi ya? Bukan tentang tentara tidak boleh. Kalau Anda baca buku saya Tumbuh dan Tumbangnya Revolusi, saya dapat dampingkan ucapan Bung Karno. Itu ucapan pidato tahun 53. Tahun 56, karena kekecewaan beliau kepada hasil pemilu, beliau mengatakan tentara itu angkatan bersenjata, tentara dia di buku saya itu masuk harus masuk ke dalam politik. Sengaja saya kutip berdampingan itu di dalam buku saya. Jadi tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak itu bulan November tahun 58 itu dalam sidang Dewan Nasional. Pada saat itu beliau menciptakan golongan karya yang dibagi 7 angkatan istilahnya. Ada angkatan wanita, angkatan seniman, budayawan, ada angkatan intelektual, guru, tani, wakil politik. Ada satu angkatan namanya angkatan bersenjata. Bukan ABRI, ABRI belum dikenal loh. Ini adalah golongan karya dari orang-orang yang berkarya dengan menggunakan senjata. Ya, darat, laut, udara. Waktu itu belum ada Hansipar, OPD, UKD, semua itu angkatan bersenjata. Di kemudian hari, setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau sekitar itu, baru ABRI lahir dengan mengintegrasikan polisi ke dalam ABRI secara struktural. Jadi ada konsekuensinya ini. Konsekuensinya tidak betul tentara itu melakukan kudeta merantak. Kenapa? Nah ini juga tadi belum disebutkan dalam buku. Tentara itu dari awal adalah keputusan politik, kekuatan politik. Coba kita lihat. Ketua partai tentara pertama Sudirman. Ketua partai tentara kedua itu Nasution. Itu belum menjadi kekuatan politik legal. Tentara, ABRI, termasuk polisi, itu menjadi kekuatan politik legal sejak November tahun 58. Ketika kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tahun 59, Bung Karno membentuk kabinet tahun 60. Tentara duduk di dalam kabinet mewakili ABRI. Sabar. Demokrasi itu peradaban yang tinggi. Demokrasi adalah ekspresi politik dari peradaban yang tinggi. Dan itu memerlukan waktu membangun. Roma dia dibangun dalam satu malam. So, miles to go before we sleep. Kata penyair Amerika, lupa saya, salah satu penyair kegemaran John Kennedy yang pernah diundang ke Gedung Putih membaca puisi. Berkilo-kilometer, beribu-ribu kilometer kita harus berjalan lagi sebelum kita menjadi orang beradab. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.